Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvis Yunariza. Pada hari ini akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SDN 08 Kampung Jawa 1 Kota Pariaman. Adapun tujuan saya melakukan aksi nyata ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menerapkan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu memberitahu kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mendiseminasikan pentingnya pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Ketiga, menyebarkan pemahaman tentang keyakinan kelas di lingkungan kelas. Dan yang menjadi tolok ukur dalam kegiatan aksi nyata ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Dengan tolok ukur sebagai berikut. Yang pertama, rencana perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Ketiga, menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Kemudian, yang menjadi harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Berikut ini video yang telah saya lakukan dalam rangka mendiseminasikan budaya positif di SDN 08 Kampung Jawa 1 Kota Pariaman. Selamat menyaksikan. Ini sirup terhadir. Rangkap ada Dua rangkap. Sini pena. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa meluangkan waktunya hadir untuk mengikuti kegiatan kita kali ini, kegiatan Kombel kita. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu dengan Kombel kan? Komunitas belajar. Nah, jadi kita masing-masing di sekolah harus punya Kombel. Nah, ini Kombelnya sudah dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi kemarin Ibu Pengawas datang ke sekolah. Jadi kemarin Ibu Pengawas ke sekolah menyatakan tentang Kombel kita ini dan baru hari ini kita laksanakan. Nah, kebetulan Kombel kita ini itu hari ini yang kita ambil adalah tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Jadi karena dari sini sudah 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak dan sudah mempelajari tentang budaya positif, jadi di sana ditugaskan saya itu untuk
memberikan pengimbasan. Nah, memberikan pengimbasan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Nah, karena kita punya kombel, maka kita lakukanlah dalam kombel belajar kita ini. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita minta dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahannya. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi rasulillah la ilaha illallah wa la syarikalah sadana Muhammadan rasuluhu dan adalah Muhammadu. Terima sekali lagi kita syukur kepada Allah SWT telah menyediakan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini dalam acara yaitu mengenai kegiatan kombel belajar SD 0821 dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terhormat dari alam penjelasan ke dalam uja karena dia adalah guru penggerak tugas. Kan selama ini kita sudah melihat perubahan ada sedikit-sedikit itulah yang perubahan. Karena guru penggerak itu adalah agen perubahan di sekolah yang dia tempati. Maka dari itu nanti hal ini kita serahkan kepada sepenuhnya apa saja kombel-kombel yang kita harus laksanakan di sekolah kita ini. Dan itu adalah semua kita adalah mempunyai kepentingan di kombel tersebut. Ada misalnya guru penggerak, ada guru bidang studi dan guru kelas. Sesudah itu lagi karena kali ini baru itu saya juga belum pas dengan ini. Nanti kita serahkan kepada guru penggerak yaitu Sija. Saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kepada kawan-kawan diikuti ini sampai selesai apa yang sampaikan Ibu Jan nanti. Saya berharap itu yang belum hadir kita sanksi baik juga kepada mereka. Yang kita hadir ini kita ikuti sampai selesai. Nanti saya mohon maaf karena ada undangan dari dinas rapat jam 14.30 harus di dinas katanya. Itu saja, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan tadi. Kita langsung saja Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Bu, kita mohon fokus ke sini kita sebentar karena ada beberapa hal yang mau disampaikan, yaitu ini adalah materi pada modul 1.4 yang mana ini tentang budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa budaya positif itu nanti akan saya beritahu saja. Ini makanya diimbaskan. Nah, setelah kita belajar, diimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif, yang pertama yang perlu kita lihat itu kita lihat pertanyaan pemantiknya terlebih dahulu, setuju atau tidak setujunya kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu
Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, oke, itu pertanyaan kita awalnya dulu. Nanti kita akan belajar. Kita akan lihat bagaimana yang kita jawab setuju atau tidak setuju tadi. Oke. Nah, kemudian, sekarang kita akan merubah paradigma kita tentang budaya positif ini. Misalkan seperti ini, ada A dan B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kepalan. Nah, temannya yang di sebelah yaitu meminta sekuat tenaga bagaimana caranya untuk membuka benda tersebut. Mungkin itu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting bisa membuka kepala tangan kita. Nah, kalau kita buat seperti ini, kira-kira Bapak dan Ibu ketika diberi arahan seperti ini menuliskan benda berharga, kemudian kita kepal, teman sebelah kita ada yang mau meminta, bagaimana? Apakah mau dibuka atau tidak? Kita mau menuliskan benda yang sangat berharga di tangan kita, kemudian teman kita meminta kita untuk membukanya. Bagaimana? Apakah mau dibuka atau tidak? Kepala tangan tadi itu. Ada yang mau, ada yang tidak. Kenapa tidak? Karena sangat berharga. Seperti apapun rayuannya, tidak akan pernah dibuka. Ya, ada yang mau dibuka? Mungkin ada, tergantung bujukannya ya, rayuannya seperti apa. Diganti dengan lebih berharga. Diganti dengan lebih berharga, yang lebih bagus lagi. Nah, ya. Nah, baik. Kemudian, pada dasarnya kita kan ada tadi menjawab kita tidak mau, kita mau buka kepala kita. Jadi pada dasarnya itu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi pada intinya kita yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Mau kita buka atau tidak itu tergantung kebutuhan kita saat itu. Mungkin kalau kita tidak butuh, orang yang bujuk kita pasti tidak mau. Tapi kan kita sedang butuh pada saat itu, pasti kita akan rela melepaskan kepala tangan tadi itu. Nah, jadi pada intinya kita di sini yang memiliki kendali kontrol yang sangat tinggi, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kemudian, ini kita tidak bisa juga mengontrol orang lain. Nah, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini disiplin merupakan kemampuan. Nah, jadi dari paradigma kita mengepakan tadi itu kita dapat memperoleh kata dari disiplin tadi, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, jadi artinya kita sendiri yang menguasai diri, memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai tadi dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Berarti dalam artian dengan kesadaran kita sendiri, ya kan? Kita tak diperintah, tapi karena adanya kesadaran kita sendiri. Nah, itu. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah kalau keras yang dikecilkan aja mulutnya. Dah. Oke, jangan mana. Ya,
maksud dari nilai-nilai kita hargai itu adalah nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai kebajikan itu? Yang pertama, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orangnya. Itu jadi kita sendiri mempunyai nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai kebajikan itu yang ingin dicapai setiap orang? Itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang dikatakan dengan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kita mempunyai perilaku pasti memiliki tujuan atas perilaku yang kita berikan. Nah, di sini ada teori motivasi manusia itu memberikan perilakunya. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila sudah melakukannya. Jadi seseorang berperilaku yaitu karena ada motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi internal. Disinilah letak tujuan disiplin positif pada manusia tadi itu. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya seperti itu. Nah, ini ada kata merdeka. Karena kita berada pada fase kurikulum merdeka. Dan ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Kurikulum merdeka itu karena kita mengambil banyak filosofi dari pemikiran-pemikiran beliau ini. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Yaitu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu arti kata merdeka. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak hanya terlepas dari perintah saja, kita memerintahkan saja, tapi mereka juga bisa memerintah diri mereka sendiri. Nah, tadi kata dijawab tadi setuju ya, karena dihukum ini ada jawab setuju, ada jawab tidak setuju. Nah, selama ini kita sering memberikan hukuman, sering memberikan penghargaan kepada siswa-siswa kita yang mampu atau apa. Nah, ternyata setelah dipelajari berdasarkan teori dari apa ini, ternyata itu adalah tindakan yang belum tepat. Nah, kenapa dikatakan tindakan yang belum tepat? Pertama itu dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan untuk memenuhi suatu tujuan kita. Nah, makanya kita memberikan penghargaan berarti kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Nanti ibu berikan ini ya, siapa yang bisa diberikan penghargaan. Ternyata itu artinya sama, kita dihukum oleh penghargaan. Ternyata itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena ada dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan menilai ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini dia, dihukum oleh penghargaan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh memberikan penghargaan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Bentuk program kebajikannya. Nah, salah satunya yaitu memberikan apresiasi. Nah, jadi kita rubah yang awalnya penghargaan
Sekarang kita rubah dengan namanya apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ini perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, dan memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, ini jadi berlaku untuk semua murid kalau apresiasi ini. Kemudian dengan secara konsisten dan berfokus pada proses. Nah, seperti apa apresiasi itu? Makanya sekarang tidak ada lagi yang namanya memberikan penghargaan kepada GTK, tapi bahasanya diubah dengan apresiasi GTK. Nah, karena penghargaan itu kan dalam artinya dilarang, sama dengan halnya hukuman tadi, karena dapat mematikan kreativitas anak-anak yang lain kalau kita memberinya di depan orang banyak. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi yang kebajikan itu. Misalnya kita melihat anak kita kan, kemarin ibu perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya seperti apa? Mungkin ada anak kita ini menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi kita mempunyai apresiasi. Nah, apresiasi itu kita berikan misalnya sebuah pengakuan, kita akui. Nah, itu jadi penghargaan tadi dirubah menjadi apresiasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya menghargai kepedulianmu. Situasinya mungkin pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita memberikan apresiasi kepada murid kita yang bisa melakukan itu. Jadi kita tidak memberikan penghargaan, tapi namanya apresiasi. Kalau mau, nah, jadi itu apresiasinya. Kalau mau mengasih penghargaan juga boleh, tapi jangan di depan anak. Misalnya kita panggil, itu tidak boleh yang di depan anak itu. Kita panggil dia sama kita kan. Nah, ini ibu hargai apresiasi kamu. Usahakan kamu memanfaatkan buku ini ya. Nah, jadi jangan di depan anak, tapi kita berdua saja. Nah, jadi itu kalau menurut pelaksananya. Nah, sekarang kita lihat kalau tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Nah, sekarang kita lihat yang jawaban tadi. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati itu termasuk hukuman untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita memberikan hukuman, mungkin itu bisa membuat anak itu mungkin terluka hatinya itu mungkin dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, selain itu apa tindakan kita? Jadi di sini ada kata restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini restitusi ini sama artinya kita memberikan pilihan karena kesalahan yang sudah yang dilakukannya itu. Nah ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau bisa untuk menginginkan identitas sukses itu, maka sebaiknya kita memberikan restitusi tadi itu, memberikan pilihan. Nanti kita akan lihat seperti apa yang itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Padahalnya kita manusia ini pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya kan? Yang pertama, kita membutuhkan cinta kasih atau diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan penguasaan. Ketiga, kita membutuhkan kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, survival. Nah, ini realitas kebutuhan kita itu masing-masing kita berbeda-beda, tidak sama. Mungkin di antara kita, Bu Fitri sudah mendapatkan kebutuhan cinta, kasih, dan diterima, merasa disayangi di keluarga. Tapi berbeda pula dengan Bu Eni di rumah. Bu Eni mungkin tidak mendapatkan itu. Jadi masing-masing kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang mana yang sudah terpenuhi atau sudah terpenuhi secara keseluruhan. Nah, untuk siswa kita, sekarang kita masuk ke siswa kita. Setiap siswa kita mempunyai perilaku kesalahan, kita kembalikan lagi kepada kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak, sehingga anak itu berlaku seperti itu. Nah, misal anak ini suka mengganggu temannya ketika belajar. Pasti alasannya nggak ada, Bu, untuk senang-senang saja. Berarti anak ini belum terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Di rumah mungkin dia terkekang, tidak bisa bebas. Jadi di sekolah dia ingin memenuhi kebutuhan yang tidak dia dapatkan itu. Makanya dia berperilaku suka usil dengan temannya. Jadi karena dia suka usil dengan teman itu, dia memenuhi kebutuhan untuk disenangi, kebebasan. Karena di rumah dia mungkin tidak bisa seperti itu. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan ini dia butuh merasa dirinya yang paling hebat, suka berkelahi, ya kan? Kita sering melihat kita berkelahi, dia menunjukkan kalau dia itu tidak mendapatkan kebutuhan penguasaan itu. Makanya di sekolah dia suka seperti itu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dia meminta dengan paksa bekal makan siangnya. Kira-kira apa sama Mutin? Bapak diminta paksa, apa kira-kira alasan si Agus? Apa alasannya kira-kira? Kenapa si Agus ini suka meminta bekal siang teman-temannya dengan paksa? Kira-kira apa alasannya? Karena lapar. Mungkin tidak memberikan uang bekal, jadi diminta sama paksa. Pak Beri? Kurang bekalnya. Nah, sekarang kita melihat masalah ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebenarnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh Agus? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau itu alasannya, saya lapar, Bu, orang tua saya tidak ada bekal makan.
terpenuhi. Makanya dia minta dengan paksa. Kalau itu jawaban Agus. Tapi kalau jawaban si Agus itu karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia, kan ada duduk sarap bebek santangnya, ya kan? Berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Agus? Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, dan menuruti keinginannya. Itu kalau itu alasan si Agus, berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Pengakuan atas kemampuannya. Karena jawaban anak itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, itu kayak tujuh dibawa di orang tuanya ke sekolahnya, jadi ayo mau itu sampai butuh kan dia minta aja pas tuh kalau nama dia. Kalau itu jawaban si Agus tadi, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Pengen makannya dosa. Kebutuhan kebebasan akan pilihan tadi. Jadi di rumah dia tidak mendapatkan kebebasan. Orang tuanya terikat dosa sama, lalu jauh, atau ayam-ayamnya tarik. Jadi dia tidak bisa memilih. Makanya tiba di sekolah ini mau ambil bekal kawannya dengan paksa. Jadi itu alasannya, karena kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi dengan paksa ya. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja Bu, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal sambil diambil makan yang galaknya, diambil kawan itu yang galak, kan ini kesenangan dia kan? Berarti kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kebutuhan kesenangannya, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan itu. Jadi Bapak Ibu, siswa kita, murid kita itu melakukan kesalahan karena dia ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi olehnya. Ya kan, sama halnya dengan kita kan. Kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan ini, pasti kita akan memberikan perilaku seperti ini di rumah misalnya. Begitu juga dengan siswa kita di sekolah. Jadi patokan kita adalah kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di manakah posisi kita? Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua posisi membuat merasa bersalah, apakah yang ketiga posisi teman, atau keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi tadi. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, seperti apa gurunya berbuat? Yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, contohnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu kan berarti kita bertindak sebagai seorang penghukum atau memberontak menyalahkan orang lain. Nah, itu hasilnya. Jadi hasil yang diterima murid nanti dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga akan berbohong karena takut kan dengan kita. Kemudian kalau posisi kita pada membuat merasa bersalah, nah kita guru tersebut akan berkata, berceramah dan mengatakan, seharusnya ini sikap yang harus kamu tunjukkan. Ibu kecewa. Nah, atau kamu seharusnya kamu sudah tahu kan peraturan kita seperti ini. Nah, sekali lagi, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan tingkah laku kamu. Nah, karena kita berkata seperti itu, jadi seolah-olah anak menjadi membuat merasa bersalah. Nah, apa hasilnya? Si anak akan juga menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Kemudian pada posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau kita sebagai teman pasti kita berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, jadi kita menganggap posisinya sebagai teman. Kemudian hasilnya apa? Murid akan menjadi ketergantungan. Kemudian ketiga, pemantau. Nah, pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Nah, kemudian hasilnya dia akan menyelesaikan diri bila diawasi. Dan yang terakhir adalah posisi
manajer. Nah, di sini pada posisi manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian apa hasilnya nanti itu akan ada menguatkan pribadi. Nah, kemudian sebagai yang mana posisi yang bagus itu berada pada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Teman dan manajer. Nah, kalau untuk identitas berhasilnya atau suksesnya untuk kontrol diri itu adalah posisi yang bagus itu adalah posisi pada manajer. Nah, sini kita mengajukan pertanyaan. Misalkan pada siswa kita yang sering terlambat, kita tanyakan dulu alasannya. Kalau pada posisi penghukum kita tidak menerima alasan, itu alasan kamu saja, kan? Tapi kalau kita di posisi manajer, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan apa alasannya terlambat. Nanti dia akan kemukakan. Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Kemudian tanyakan sama dia apa cara kamu untuk memperbaiki supaya dia tidak terulang lagi besok. Nah, pasti siswa ini akan memberikan cara tersendiri. Atau kalau dia tidak tahu, kita berikan cara-cara dari kitanya. Nah, ya. Nah, inilah yang budaya positif tadi. Mulai dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, makanya di sini kita mempunyai keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah ada keyakinan kelas, nanti di dalam keyakinan kelas itu ketika siswa kita melanggar aturan, kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa saja nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang sudah disepakati secara bersama-sama, secara universal. Nah, ini peraturannya. Kalau kita kan saat ini sering membuat peraturan. Nah, sekarang kita ganti lagi yang namanya keyakinan kelas. Misalkan peraturan kita sebelumnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang kita buat adalah berarti memiliki nilai kebajikannya apa itu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kan itu peraturan yang sering kita buat, kan? Sekarang kita rubah dengan keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan peraturan, kan? Nah, nilai kebajikannya apa yang kita tuju? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, jadi untuk ke depan itu lebih kepada keyakinan kelas karena ada nilai-nilai kebaikan yang dituju. Nah, seperti ini membuat kesepakatan kelas. Komitmen kelasnya apa? Tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Nah, hanya itu saja, tidak perlu dengan kata-kata yang peraturan tadi. Nah, ini terakhir ada kata segitiga restitusi. Ini adalah proses kita dalam menghadapi murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, apa itu segitiga restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita memperbaiki kesalahan siswa sehingga mereka tuh kembali lagi kepada karakter yang lebih baik. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini dia segitiga restitusi itu. Yang namanya segitiga, sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, karena siswa kita yang membuat kesalahan, kita arahkan dulu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, banyak orang lain. Nah, jadi kita stabilkan identitasnya. Pada sisi yang kedua ada validitas tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya pada sisi validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah dia mengakui alasannya, terakhir adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga kita tanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini tergantung dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Kalau seorang siswa melanggar dia terlambat, kita tanya nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau kamu terlambat tadi kan itu nilai kedisiplinan. Nilai kira-kira kelas apa yang sudah kamu langgar? Nilai kedisiplinan Bu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita pada posisi menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas. Nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya dulu. Itu pada tahapan yang pertama, sisi yang pertama. Pada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin alasannya itu dia ada yang dia lindungi. Kita berikan dulu itunya. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa? Oke. Nanti biar dikirimkan ke WA group ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak terhubung langsung. Padahal satu lagi dengan video yang tadi itu nanti kita kirimkan ke WA group. Nah, ya. Nah, sudah habis pada slide yang terakhir. Nah, kita refleksi. Nah, perasaan saat ini adalah bagaimana? Senang, merasa menambah ilmu baru, oke. Setelah mengikuti materi pengemasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham apa yang bisa kita pahami tentang apa tadi? Hukuman, konsekuensi, penghargaan, budaya positif. Nah, target saya selanjutnya ada perubahan. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ini yang bisa saya imbaskan. Nah, nanti untuk video-video saya kirimkan melalui WA group 5 posisi guru itu bagus sekali untuk kita dengar. Silakan nanti dilihat dalam WA grupnya kita di posisi yang bagaimana, karena kita tertawa dengan lihat video ini posisi saya ini. Iya, ada pernah seperti ini dulu ya. Pasti. Nanti saya kirimkan melalui WA group. Begitu juga dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga distribusi. Ini anaknya bukan yang berkesalahan, tapi mencoba mempraktekkan skenario-nya. Ada si Farhan dengan si Kezia. Dia bukan apa. Nah, iya. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, demikian penjelasan kita pada hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas perhatiannya, dan kita untuk 2 minggu lagi kita masuk dengan materi yang berbeda untuk kegiatan tombel kita. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas di kelas 4A SDN 08 Kampung Jawa 1 Kota Pariaman oleh Ibu Marfi Sunariza sebagai wali kelas guru kelas 4A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kamu masih semangat untuk belajar? Kegiatan dari olahraga kemudian belajar ya. Pada siang hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Pernah anak-anak mendengar kata keyakinan? Tidak? Pernah? Berasal dari kata yakin ya nak? Kalau yakin kita meyakini. Nah,
Nah, jadi keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dia dengan peraturan. Tetapi kalau peraturan kan ada kata seperti apa contohnya peraturan sekolah kita ini, di kelas kita ini? Tidak boleh makan permen kata di sampah. Apa lagi? Hah? Tidak boleh bisa. Tidak boleh makan es. Selain itu, kita di sekolah ini punya peraturan apa ketika ibu menerangkan pelajaran ini? Apa namanya? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Kemudian kalau terlambat datang gimana? Tidak boleh? Nah, tidak boleh terlambat. Nah itu kan punya peraturan itu berisi larangan. Nah, pada keyakinan kelas kita juga berangkat dari peraturan. Tapi kita di sini kita menghindari kata-kata negatif. Nah, dilarang, tidak. Kita buat sebuah keyakinan yang mana keyakinan itu nanti memiliki nilai-nilai. Nah, seperti apa yang kita sepakati kelas kita itu ibu maunya dari kamu. Saya maunya seperti ini bu, keyakinan kelas saya misalnya membuat tidak diribut ketika guru menerangkan pelajaran misalnya, atau mendengarkan guru pun dengan teman misalnya. Apa kira-kira lagi yang mau kamu yakini? Nanti hasil dari itu akan kita sepakati secara bersama-sama apa yang menjadi nilai keyakinan kelas kita. Nanti kita buat sebuah kesepakatan ya. Bisa? Bisa. Oke. Nah sekarang dibagikan sama kamu masing-masing kamu sticky note ini ya. Nah nanti keluarkan penanya. Ini yang perempuan kita sih. Nah ini yang belakangnya, di belakang tulis ya. Nah kameranya pena aku yang kasih itu tergantung apa yang mau kamu buat, apa yang kamu mau untuk dari kelas kita. Tidak usah buat nama. Boleh kalau mau buat nama satu aja, satu saja. Nah, pakai nama. Ya boleh pakai nama. Apa yang kamu mau? Ini. Yakin ibu? Jauh. Tidak boleh makan es kamu. Stop. Dapat masing-masing kamu ini kan? Sudah. Nah sekarang coba kamu buat satu keyakinan kamu yang menurut kamu untuk kelas kita. Satu gimana? Iya satu aja. Buat namanya. Saya tidak akan terlambat mungkin. Saya akan mendengarkan guru. Sedang belajar, tidak akan berbicara dengan teman. Apa kira-kira supaya kelas kita ini menjadi kelas yang tertib, yang aman, yang mana nilainya itu nanti kita yakini secara bersama-sama, kita sepakat jadi sebuah kesepakatan kelas kita. Bisa nih ibu semuanya? Nah silakan tulis buat namanya. Nah, iya, video masuk sini. Siapa tuh sudah kia sedang tulis? Sekarang kan sudah kia. Halo guys. Halo Iya satu aja. Nah, sudah selesai? Belum. Kita mulai seperti kelompok ya. Kelompok yang detik. Nah, siapa yang mau kita mulai sekarang? Nah, yang mulai dari kelompoknya ini. Maisa. Ayo maju ke depan. Gerakan di sini. Lagi lima.
Ya, ayo belajar udah. Sekarang kelompok salsa, ayo. Ini jalannya sebutkan. Oke. Oke, stop. Ya, semua udah? Apa udah? Ya, lanjut. Suara tolong dibikin ya. Ya, tolong berzakia, ayo. Ya, yang udah tempel yang rapi. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, tambah lagi. Tolong berzakia yang maju lebih rendah. Bisa diulat kan? Stop. Pasti boleh. Enak lah. Nah, berarti kamu semua sudah nempel kan? Ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu apa yang sudah kamu buat. Nanti kita buatkan nilai kebajikannya. Nah, oke. Pertama, ini dari temannya. Saya tidak akan ngobrol sama teman saat guru menerangkan. Nah, berarti di sini tidak mengobrol. Nah, ini kata kuncinya Ibu ambil ya. Yang kedua, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan dan saat guru tidak ada tidak boleh bermain. Nah, itu lagi tidak boleh bermain. Nah, oke. Yang ketiga, tidak boleh berkelahi dengan teman. Nah, siapa yang bikin tadi ya? Nah, tidak boleh berkelahi dengan teman. Oke, yang keempat, saya tidak membuat kesalahan dan tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu. Oke, yang kelima, memakai seragam lengkap. Nah, ada yang membuat memakai seragam lengkap. Oke. Yang keenam, tidak boleh berbicara ke teman saat guru menerangkan. Berarti tidak boleh mengobrol ya. Sama artinya kan? Sama. Tidak boleh terlambat lagi dan tidak diulangi. Berarti tidak terlambat. Nah, tidak terlambat. Oke. Ketujuh, saya akan tidak ada mengulangi lagi Bu, sesapa. Saya tidak akan mengobrol saat jam pelajaran. Berarti tidak mengobrol ya, sama kan? Oke. Kemudian saya tidak akan bertengkar dengan teman. Bertengkar berarti apa tuh? Tidak boleh berkelahi. Sama, bagus. Kemudian saya tidak akan berbicara saat guru menerangkan. Tidak mengobrol ya, sama artinya ya. Oke. Kemudian stop dulu. Saya kepada teman. Ini adalah yang sudah kamu tuliskan tadi di kertas sticky note. Kertas sticky note ya. Jadi sudah kita simpulkan ini hasilnya. Karena kebanyakan sama, ada 8. Tidak mengobrol, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh bermain dengan teman, tidak mengganggu, memakai seragam lengkap, tidak terlambat, ada selalu di sekolah, tidak jajan sembarang.
nilai kebaikannya. Sekarang kita buat sebuah keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Ya, paham ya Ibu semua ya? Nah, kalau kita mau buat keyakinan kelas, kita harus yakin dulu. Saya, Pak Adnan, Sidang dan Dan, kita buat sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau kita buat sebuah keyakinan kelas, kita harus menyepakati secara bersama-sama. Di sini ada 3 nilai, ya nah. Pertama, menghormati, sama ini kan, nilai disiplin dan kesehatan, kebersihan. Nah, bagaimana kita merumuskannya? Berarti kamu sini kamu beryakin. Nah, ini saya yakin. Nah, saya akan menjadi murid. Nah, murid yang bagaimana? Yang bagaimana yang pertama tadi? Saling menghormati. Murid yang saling menghormati. Yang kedua, gimana? Kedua, nilai apa lagi? Nah, saya akan menjadi murid yang bagaimana? Menjadi murid yang disiplin. Oke. Yang ketiga, kesehatan dan kebersihan. Apa ini? Saya akan menjadi murid yang bagaimana? Saya akan menjadi murid yang menjaga kesehatan dan bagus. Saya akan menjadi murid yang menjaga apa? Menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, ada 3 nilai yang kita yakini supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib, ya kan? Nah, yang pertama baca. Saya akan baca. Dua. Tiga. Oke. Sepakat kita dengan keyakinan ini? Siap melaksanakan yang minggu depan? Pertama, menjadi murid yang saling menghormati. Kedua, disiplin. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang saling menghormati tadi apa? Tidak mengobrol, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak mengganggu teman. Kalau nilai disiplin yang mana? Memakai seragam lengkap, hadir tepat waktu, tidak terlambat ya. Kemudian nilai kesehatan apa? Tidak jajan sembarang. Nah, mau kamu meyakininya? Mau menyepakati? Oke, kalau mau kita sepakati, kita beri tanda tangan masing-masing kamu. Maju ke depan, buat tanda tangan. Nah, kamu. Kamu tadi sudah menandatangani hasil kesepakatan kita ya. Siap untuk melaksanakan keyakinan ini? Siap. Ini sudah ada tanda tangan masing-masing kamu. Ayo. Nah, coba lihat sini. Bisa kita lihat ini sudah ada tanda tangan. Ibu Riza juga sudah meyakininya. Ibu yakin semua ibu kelas 4A bisa melaksanakan kesepakatan ini. Sekarang kita ulang bersama-sama. Baca keyakinan. Satu. Dua. Tiga.
dengan kelas. Nah, harapan ibu tidak hanya sekedar tulis, tapi juga dilaksanakan. Ya, saling menghormati, tahu kamu tadi kan? Tidak saling tahu kan?